Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Tani Hadiani. I'm from Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan membahas tentang other overview questions dalam reading comprehension TOEFL. Apa saja? Oke, kita punya 3 di sini. Ada 3 questions. Yang pertama adalah tone questions, kemudian ada attitude questions, dan organization questions. Oke, kita akan membahas tentang tone questions dulu. Tone questions ask you to determine the other's feelings about the topic by the language that he or she uses in writing the passage. Look for the vocabulary indicating other's feelings such as positive, negative, or neutral. Di sini kita mencari tahu bagaimana sih perasaan dari si penulis mengenai suatu topik. Apakah positive tone atau negative tone atau neutral. Nah, biasanya pertanyaan yang digunakan adalah what tone does the author take in writing the passage? The tone of this passage could best be described as blah blah blah. Okay. Now, I will show you several words that show us positive, negative, or neutral. Here, positive we have amused, favorable, optimistic, respectful. Nah, keempat itu hanya contoh saja. Keempat kata tersebut menunjukkan tone yang positif. Okay, for negative tone, we have unfavorable, angry, worried, critical. Dan yang neutral ada impersonal, objective, and passionate. Example, here we have several sentences that show us about the tone of the writer or the author. Yang pertama kita punya, that was just the beginning of a remarkable series of performances by this brilliant actress. Remarkable menunjukkan tone yang positif dari si penulis tersebut. Yang kedua, despite some minor problems, this device has a number of admirable features. Jadi meskipun ada some minor problem, masalah-masalah yang kecil, tapi menunjukkan bahwa alat tersebut memiliki sejumlah fitur-fitur yang sangat bagus. Jadi menunjukkan positif, admirable, show us positive tone. Yang ketiga, this practice is a waste of time and money. A waste of time and money menunjukkan tone yang negatif dari si penulis tersebut. The last one untuk contoh dalam tone question di sini adalah misalnya at this time his poems were published, they were very popular, but today most critics find them simplistic and rather uninteresting. Meskipun di sini ditunjukkan bahwa pada saat puisi tersebut diterbitkan, puisi tersebut sangat populer, tapi sekarang itu dikatakan sebagai puisi itu tidak menarik. Jadi menunjukkan tone yang negatif. Kebanyakan dari soal-soal TOEFL itu menunjukkan tone yang netral, tapi terkadang seseorang penulis itu akan menunjukkan bahwa dia memiliki positive tone atau negative tone. Nah, biasanya pilihan jawaban itu menunjukkan emosi-emosi yang kuat, misalnya angry, outrage, or sad. Next, move to attitude questions. Attitude questions are very similar to tone questions. We must understand that the author's opinion relate to the topics. The language used by the author will tell us what his or her position is. Jadi penggunaan bahasa oleh si penulis itu menunjukkan apakah dia mendukung sesuatu atau justru dia menentang sesuatu. Contoh, kita bisa lihat di sini. Although some passengers may experience a slight discomfort from not smoking on long flights, their smoking endangers the health of all the passengers and crew. Contoh dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa si penulis itu menentang
kegiatan merokok selama perjalanan penerbangan. Next, untuk contoh-contoh pertanyaan yang mungkin dalam attitude questions itu adalah yang pertama, what is the author's attitude towards bla bla bla. Yang kedua, the author's opinion is best described as bla bla bla. Yang ketiga, the author's attitude toward could best be described as one of bla bla bla. Atau misalnya, how would the author probably feel about bla bla bla. The last one, tadi sudah kita bahas mengenai tone question, kemudian juga ada attitude question. Now we will discuss about organization questions. Organization questions ask about the overall structure of a passage or about the organization of a particular paragraph. Jadi mempertanyakan mengenai struktur dari sebuah bacaan seperti apa. Contoh pertanyaannya, which of the following best describes the organization of the passage? Jawaban yang memungkinkan bisa jadi a general concept is defined and examples are given, atau several generalizations are presented from which a conclusion is drawn. Pilihan yang lain bisa jadi misalnya the author presents the advantages and disadvantages of bla bla bla. Opsi yang lain, the author presents a system of classification for, bisa jadi juga persuasive language is used to argue against bla bla bla. Satu lagi yang biasanya menjadi satu pokok pertanyaan juga, misalnya ketika mempertanyakan mengenai topik dari sebuah paragraf, apa sih ketika ditanyakan topik dari paragraf sebelum paragraf yang ada, yang tersedia, atau misalnya paragraf apa sih yang memungkinkan untuk dilanjut. Oke, pertanyaannya misalnya, what paragraph precedes this paragraph, atau misalnya what paragraph follows the passage. Jawabannya, to find the topic of previous paragraph, look for the clues. Jadi lihat clue di baris pertama atau kedua, misalnya mempertanyakan paragraf sebelumnya dari paragraf yang tersedia. Or you can check the last few lines atau baris terakhir dari paragraf tersebut untuk mengetahui paragraf apa yang nanti akan mengikuti dari paragraf yang tersedia. Oke teman-teman, saya harap itu bisa membantu kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.